Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime No Game No Life bagian ketiga. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Shiro bermimpi di mana pada masa lalunya pertama kali dia bertemu Sora yang mengajaknya bermain. Shiro terbangun dalam keadaan asruk-asrukan dan ingin menyelamatkan Sora. Berlari ke sebuah tempat yaitu kamarnya Sora. Setelah itu, Jibril datang menghampirinya dan menyadari kalau Sora sedang menantang seseorang untuk bermain tanpa sepengetahuan mereka. Permainan itu rupanya mempertaruhkan ingatan palsu. Pada permainan catur itu, Sora membisikkan kepada Shiro kalau perlu memikirkan cara untuk terbang. Sampai akhirnya Shiro berhasil checkmate melawan Stephanie Dola. Shiro akhirnya menyadari kalau Sora berada di area di sekitar tersebut. Dari bisikan Sora kepadanya, permainan itu mempertaruhkan ingatan. Rupanya di sisi lain, Sora bermain checker melawan Kurami. Ide gilanya melakukan pertaruhan untuk merampas hak penuh dari lawan jika menang. Kemudian Shiro menyuruh Jibril untuk membuat game pertaruhan ingatan. Setelah itu, dia memeriksa reaksi sihir di ruangan tersebut atas perintah dari Shiro. Benar saja ada energi sihir di ruangan tersebut. Setelah itu Stephanie menemukan batu checker. Shiro juga diberikan wejangan agar dia percaya sepenuhnya kepada dirinya untuk memenangkan permainan tersebut. Setelah memindahkan bidak batu tersebut, kemenangan pun berhasil direbut olehnya, membawa serta kembali Sora ke ruangan tersebut di pangkuannya, beserta Kurami dan Elf. Rakyat di sana protes karena Shiro dan Sora bersekongkol dengan Federasi Timur. Di istana, Sora menugaskan Kurami dan Elf agar menjadi seorang mata-mata. Setelah itu mereka berdua mengenalkan dirinya kepada Sora dan lainnya. Setelah itu, Jibril dinyatakan bersalah karena dulu dia melakukan balas dendam dari serangan seorang Flugel. Selain itu, Kurami mengungkapkan kalau Vi menjadi majikannya. Saat menjadi budak, Vi sangat peduli dengannya. Kemudian Sora memikirkan cara untuk menghadapi para Warbis. Pada saat mandi besar, Jibril menjelaskan soal budaya buka-bukaan plus-plus yang rupanya berasal dari zaman perang sipil di Jepang. Sementara itu, Warbis di Federasi Timur dengan senang hati ada klan Humanity yang ingin menantangnya. Lalu di sebuah ruangan, sebagai Kuhaku, Shiro menganalisis kemungkinan untuk mengalahkan musuh. Salah satunya untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi saat menantang melawan Federasi Timur. Esoknya Sora dan bebenguknya pun pergi di tengah aksi protes rakyatnya. Sampainya di Federasi Timur, mereka ikut dalam pertandingan game tersebut. Izuna dari Warbis ikut serta menjadi lawan mereka. Mereka berempat dibawa ke sebuah kota yang mirip dengan Tokyo. Melihat kota Tokyo membuat Sora dan Shiro ketar-ketir dan keburu menyerah. Seperti yang dijelaskan oleh Warbis, ternyata adalah game penggoda, di mana jika seseorang mengenai tembakan peluru cinta akan dinyatakan kalah. Dan tempat yang mirip dengan Tokyo itu hanyalah bohongan semata. Akhirnya mereka berdua pun paham dan mulai memainkan game itu dengan membawa alat tempur pistol cinta. Setelah itu Sora bereksperimen dengan menembakkan pistol itu kepada Stephanie dan dia pun malah mencintainya diri sendiri. Sementara itu, Kurami dan Elf memantau permainan tersebut untuk mencegah kecurangan yang terjadi. Di sisi ruangan yang proyek itu, Izuna sedang bersembunyi dari kejaran Sora, dan lalu menyadari kalau Sora datang ke tempat persembunyiannya. Rupanya, Shiro mencoba melawannya, namun sayang, tembakannya selalu meleset. Sampai akhirnya Izuna menjatuhkan dirinya untuk kabur, tetapi Jibril ikut mencoba mengejarnya. Selain itu, Jibril juga menyadari kemampuan indera keenam yang dimiliki para Warbis. Ketika Sora mencoba menembaknya dari jauh tanpa suara, di malam yang proyek itu, Izuna bersembunyi di sebuah gedung. Sementara Shiro dan Sora sedang memperhitungkan rumus untuk memprediksi NPC yang datang ke sebuah tempat.
Namun tiba-tiba Shiro melakukan skenario wawadulan dengan menembak Sora. Setelah menyelamatkannya, Sora Jibril diperintahkan olehnya untuk mengulur waktu Izuna. Jibril lalu menemui Izuna di sebuah gedung dan lalu menyerangnya. Sementara itu, Sora melawan Shiro dengan skenario yang dibuatnya. Setelah itu, saat terjun dari gedung, Izuna mencoba melawan Shiro dan Sora namun hanya mengenai Pansu yang rupanya digunakan untuk tameng. Skenario wadulan pun berhasil dijalankan oleh Kohaku. Izuna pun berubah wujud menjadi psikopat dengan kekuatan ngableduknya berusaha mengejar Sora dan Shiro yang tengah terjun. Rupanya itu adalah trik penggumpal darah. Setelah itu sesampainya di bawah, Izuna langsung dengan sigap menembak keduanya. Sora dan Shiro leprak karena tembakan tersebut. Izuna pun mengklaim dirinya berhasil mengalahkan mereka, akan tetapi Stephanie dengan dibawa oleh NPC berhasil menembak HBD Izuna di tempat tersebut. Maka dari itu, Sora dan Shiro dinyatakan sebagai pemenang. Sora pun menawarkan kepadanya untuk menjadi seorang teman. Imanity dan Federasi Timur kini menjadi satu bagian negara. Sementara itu di Federasi Timur, menemui Miko, karena melibatkan Avantime, Miko akan membalaskan dendam kepada Elkia karena sudah menyakiti mereka. Sora pun menerima tantangan darinya. Tantangan tersebut adalah dengan mempertaruhkan dari lemparan sebuah koin. Rupanya, lemparan tersebut hasilnya adalah seri dan memilih untuk sama-sama menang dan lahirlah negara Federasi Elkia. Setelah itu, Sora dan Shiro punya tujuan kalau mereka ingin mengalahkan Ted. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.